Cang, Neng, Ya. selalu begini ya kita memberikan pemantik kepada pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Mutik. Iya. Kemarin-kemarin kita banyak bahas ekonomi, banyak bahas tentang kenaikan BBM. Sekarang demonstrasi. Oke. Itu ada kaitannya itu, Cang. Oke. Nah, tapi dari sisi sini, gue nggak mandang demonstrasi dari sisi isunya nanti kita bahas di substansi. Tapi ada 3 rising star saat ini yang mendapatkan perhatian penuh dari media terkait demonstrasi yang sudah berjalan sejak tanggal berapa tuh? 12 Juni ya. 12 Juni dua itu. pekan ini. Dua pekan. Satu namanya Abdi Maludin. Ini adalah ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Yes. Yang kedua mantan ketua BEM UGM. Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM. Dan yang saat ini argumentasinya cukup lugas, Cang. Oke. Fatima Az-Zahra. Wakil ketua BEM UI ya. Iya. Yang dari FKUI. Cuma, Cang, dari ketiganya, gue melihat ada diferensiasi yang agak cukup unik tuh. Apa itu? Nah, kita bahas nanti. Kita bahas ya, tapi setelah saya ini menyapa terlebih dahulu sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kembali, ayo kita gulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, mahasiswa kembali turun ke jalan pada bulan Juni 2026 ini. Aksi demonstrasi ini menyuarakan beragam kritikan mulai dari kenaikan harga BBM, kondisi ekonomi tanah air saat ini, hingga kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah pelaksanaan program MBG atau makan bergizi gratis. Berbagai tuntutan ini disuarakan tidak hanya terjadi dalam satu hari saja dan telah disampaikan di depan DPR dan juga pemerintah. Namun setelah aksi mereda justru muncul polemik baru yang masih menyita perhatian publik. Kita akan ngulik politik bareng bersama dengan 2 teman diskusi saya, Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirdi Candi, Mas Saab, Mas Ica. Halo Neng Tia, Mas Ab. Bugar gua, Cang. Bugar. Kita akan bahas terkait dengan demonstrasi yang mana tadi Mas Saab sampaikan ada 3 rising star. Rising star lain. Kalau di MotoGP itu namanya rookie. Nah, pendatang baru. Oke. Gitu. Nah, terkait dengan demonstrasi ini, mahasiswa ini sudah turun ke jalan, tuntutan juga sudah disampaikan seperti itu, tapi rasanya gaung gerakan ini terasa berbeda nih Mas Saab. Nah, dari ulikan Mas Saab dan juga Mas Icang, ini yang terjadi di demo kali ini tuh seperti apa sih, Mas? Sebelum ke Lojang nih, kalau di MotoGP kita punya rookie yang lagi terkenalnya, Cang. Siapa itu? Vega Pratama. Yang Dia ini berlaga di Moto3. Moto3 ya. Moto3. Dia sekarang kalau di urutan rookie nomor 2. Yang dari Jogja itu. Iya, Gunung Kidul. Kidul. Yang suka makan belalang. Oke. Nah, di sektor demonstrasi ini, rookie juga sedang menggejala dan banyak mendapatkan perbincangan. Betul. Nomor 1 kan tadi udah gue bantik tuh. Iya. Yang paling terkenal sekarang adalah Abdi Maludin. Iya. Wah, ini terkenal banget nih, Cang. Lagi banyak diperbincangkan di media sosial maupun mainstream ya. Betul. Yang kedua Tio Ardianto dengan berbagai macam pesona retorisnya dan juga beberapa kontroversi gitu, Cang. Ya. Terkait pernyataan-pernyataannya. Yang ketiga yang lebih elegan, Cang. Fatima Az-Zahra. Nah, kayaknya 3 orang ini menjadi orang pada masanya untuk demo kali ini. Oke. Iya. Nah, kalau seandainya lo melihat demo ini, kita kembali ke pertanyaan yang Tia. Iya. Apa poin lo melihat demo kali ini? Apa yang terjadi ya? Yes, betul sekali. Gini Neng Tia, Mas Ab, gue mencoba untuk tidak langsung mengomentari personnya ya. Oke. Jadi mungkin gue akan melisik polanya. Pola dari? Ya, gerakan mahasiswa. Oke. Genealogi ya? Ya, aktor bisa berubah, Mas. Oke. Konteks bisa berubah. Oke. Tapi namanya gerak sejarah itu biasanya ada rima yang berulang. Rimanya berulang? Nadanya itu mirip-mirip, meskipun lagunya itu nggak sama. Oke. Makanya gue akan mungkin mundur ke belakang. Gerakan awal mahasiswa yang paling awal mungkin, Mas. Yang pernah terjadi di Indonesia? Indonesia modern, tahun 66, Mas. Apa yang terjadi? Tahun 66 itu adalah di ujung kekuasaan Soekarno, Mas. Oh iya, mulai akan tergulingnya
Presiden Soekarno untuk diganti Yes. oleh Presiden Soeharto ya? Yes, itu kan apa ya, utamanya itu menuntut Soekarno untuk lengser Ya. karena dianggap gagal, Ya. ya kan. Kalau kita mungkin sebut ikonnya itu beberapa ada. Mungkin yang paling populer adalah Suhoki ya. Oh iya. Sampai akhirnya dibuatkan Iya, film yang ya. Iya, Suhoki ada filmnya ya itu ya? Juga. Iya. Namun memang sayang beliau itu Mati muda ya, Jang? pulang lebih awal tahun Iya, 69, meninggal di usia 68 muda. kalau nggak salah ya. Ya, meninggalnya di Semeru ya kalau? Gunung, lagi naik gunung kalau nggak salah. Nah, habis itu ada lagi tahun 74 Mas. Sebelum itu, tahun 66 itu apa tuntutannya ya? Itu kan intinya adalah situasi ekonomi yang memang sudah hancur lebur saat itu. Oh Mas. iya. Dan memang diawali juga tahun 65 Mas. Hmm. Kisruh politik sudah mencapai puncaknya, juga dianggap gagal total dalam Oke. mengelola ekonomi 66 itu. Mhm. Ya kan? Setelah itu Orde Baru, mulai 66-67 ya, Oke. mulai legitimate di situ, Presiden Soeharto. Hmm. Tapi memang nggak lama sekali, itu tahun 74, Hmm. ada gerakan mahasiswa itu yang kita sebut dengan peristiwa Malari. Apa peristiwa Malari itu? Malapetaka 15 Januari 74. Oke. Itu intinya ada 3, yaitu adalah kenaikan harga-harga Mas, Oke. korupsi, Oke. dan juga waktu itu investasi yang berlebihan dari Jepang. Hmm. Itu kan bersamai dengan kedatangan PM Tanaka dari Jepang. Hari itu demo sampai rusuh Mas. Oke. Belasan orang meninggal. Hmm. Mirip-mirip 98 sebenarnya. Oke, isunya ya. Ada juga banyak Mas ya, Mhm. semacam juga rahasia umum, nggak murni dari mahasiswa. Hmm. Karena memang ada situasi saat itu semacam apa ya, konsolidasi di intelijen. Hmm. Jadi ada persaingan orang dalam Pak Harto Oke. yang bernama Pak Ali Murtopo Oke. dengan Jenderal Sumitro. Iya, iya, iya. Pengkondisian. iya. Oke. Ini kan bukan barang baru berarti Mas. Oke. Yang namanya ada kepentingan ditunggangi itu sudah jadi kayak semacam gerakan sejarah aja gua bilang, Mas. Yang mengamplifikasi gerakan yang kadang-kadang pada awalnya cukup murni dari keresahan publik. Iya, kalau mungkin keresahannya itu organik Mas ya, Hmm. tentang situasi ekonomi, keadaan sosial. Tapi ketika itu ada ombak, ada yang menyambut, Ya, ada yang enhance, riding ya di atasnya itu ya. memang sebuah keniscayaan kalau Iya, menurut gua, iya, Mas. iya, iya, iya. Dan nggak lama setelah itu pemilu Hmm. 77, Hmm. pemilu kedua Orde Baru Mas. Oh iya, ini setelah ada kejadian fusi kalau nggak salah. Jang. Iya betul. Nah setahun setelahnya itu digugat kembali itu Mas Orde Baru. Tapi ini mungkin nggak ada tokoh yang menonjol ya. Oke. Yang ada menonjol itu adalah apa Mas? Apa? SK, NKK dan BKK. Oh iya, kalau gue yang hafalnya NKK, Jang. Apa itu? Normalisasi kehidupan kampus. Betul. Oke. Dikeluarkan oleh Menteri Dikbud saat Nah. itu Pak Daud Yusuf. Oke. Itulah awal dari bisa dibilang pemberangusan aktivisme kampus. Ya, ya, ya. Sampai tahun 90 baru dicabut tuh Mas oleh Fuad Hasan. Oke. Makanya ketika periode 70 akhir sampai 90 itu banyak tumbuh gerakan underground. Oke. Itu mahasiswa. isunya apa ya waktu itu, Jang ya? Yang angkat ya? Waktu itu Hmm. sebenarnya itu adalah kekecewaan awal ke Orde Baru Mas. Oke. Dalam banyak hal dari mulai yang Malari itu sampai juga mulailah pemberangusan partai politik saat itu. Oh Mas. iya, karena waktu itu Neng, yang gue sebut fusi partai itu, kan di awal pemilu 71 itu jumlah partainya masih relatif banyak itu, Cam. Ya. Nah, setelah tahun 71 ada mendekati sebelum pemilu lagi itu fusi partai, gua nggak tahu ya itu sebelum fusi partai atau setelah fusi partai ya. Nanti coba kita cek, tapi intinya gue ingin menerangkan fusi partai itu dari sekian banyak partai zaman Bung Karno di awal-awal itu kan ada sekitar 55 ratusan partai, Cang. Ratusan partai yang ikut pemilu pertama kali tahun 1955. Itu dipandang sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia. Nah, setelah pergantian rezim dari Presiden Soekarno tadi yang tahun 66 itu yang menjadi cikal bakal runtuhnya Soekarno dengan strategi rumit super semar itu, maka kemudian Pak Harto melakukan kebijakan fusi. Fusi ini dari sekian banyak partai hanya kemudian disederhanakan menjadi 3 partai yang kemudian selama era Orde Baru sampai 98 itu kalau pemilu ya cuma 3 partai Cuman ini. 3. 1 PDI,
itu partai-partai nasionalis, kemudian yang cenderung ke kiri merah itu dikumpulkan di PDIP, ada PDI, PDI. ya PDI itu meliputi Murba, Partai Nasionalis Indonesia, partai itu dikumpulin di PDI. Kemudian partai-partai Islam itu dikumpulkan pada satu partai namanya Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan yang logonya Ka'bah itu. Nah, yang satu tidak mau disebut partai. Golkar. Disebutnya adalah golongan. Golongan karya. Nah, golongan karya. Jadi kalau pemilu era Orde Baru itu 2 partai 1 golongan. Okay. Nah, ini agak cukup unik ya penyebutannya, dan itulah yang mungkin salah satunya menjadi keresahan ya, Cak ya. Iya, era dan itu memang ya. 78 ini kan agak skip dalam sejarah, Mas ya. Orang mungkin lebih kenal 74 Malari. Tapi memang paling utama pemicunya itu adalah penolakan hasil pemilu 77, Mas. Nah, 77 itu fusi 77 itu. Ya. otoriter juga udah mulai itu memerangus gerakan mahasiswa. Akhirnya keluarlah SK NKKBKK itu. Betul. Itu agak jeda lama, Mas. 78 ke 98. Oh iya, jauh ya. 20 tahun. 20 tahun ya. Mungkin juga salah satu efek dari NKK itu. NKKBKK, betul, Cak. Ya, jadi kan mulai dicabut tahun 90, mulai tumbuh subur lagi tuh. PRD, ya kan, dan kawan-kawan, Forkot, bangun aliansi di situ. Betul. Di situ kita, ya kenal lah banyak orang yang jadi ikon ya. Budiman Sujatmiko. Yang sekarang wamen ya. Budiman itu kepala BP Taskit. Kepala BP Taskit ya. Nezar Patria, Menkom Digi. Iya. Terus ada lagi siapa Mas? Andi Arief ya. Andi Arief sekarang bersama Pak SBY itu Demokrat. Dulu ada almarhum Desmond. Ya, memang waktu itu kan mungkin lebih konkret, Mas ya. Ketika 66, 74, 78, 98 itu ada muka yang dituju jadi target sama-sama. Oke. Soekarno tahun 66, 98 Soeharto. Isunya juga lebih terfokus. KKN dan Krismon gitu. Ya. Kalau KKN itu apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk 98 ya. Ya. Ini tadi akan menjawab pertanyaan Neng Tia. Bedanya apa? Kalau menurut gua yang sekarang ini 2025-26 itu di launchingnya bukan sekarang, 2019. Oh, sudah mulai pemantiknya ya? Pemantiknya. Jadi kan gue inget, Mas ya, ketika gue masih kampus tahun 2000 awal masih ada demo. Sisa-sisa 98. Tapi gue termasuk yang nggak tertarik untuk demo, Mas. Lo kegiatannya ngapain waktu itu? Kupu-kupu. Kuliah pulang. sama nongkrong sama pacaran paling. Kupu-kupu ya. Ya. Karena memang waktu itu kita di bawah bayang-bayang abang-abangan 98. Oh iya. Yang nongkrong tuh. Mereka sangat hegemonik, Cang ya. Hegemonik dan sangat glorified sekali dengan aksi mereka. Akhirnya baru sel itu mulai bangkit lagi, Mas, 2019. Apa yang terjadi di 2019? Reformasi di korupsi. Oh iya. Revisi UU KPK dan KUHP. Disitulah mulai turunlah Gen Z. Itu demo yang agak cukup unik itu, Jan. Awal kali gue ngelihat kreativitas mahasiswa pakai hashtag dari Twitter, di screenshot dari Twitter, dan dengan slogan-slogan yang sangat kreatif. Ya. Itulah launching Gen Z, dan yang kemarin itu gue nariknya dari tahun lalu 2025. Apa yang terjadi? Waktu itu ada revisi UU TNI, Mas. Oh iya. Kalau Mas Ab ingat, tagline-nya adalah Indonesia Gelap. Oh iya. Nah, bedanya apa, Neng Tia, Mas Ab? Kalau yang sebelumnya tahun 66, 74, 78, 98 itu yang ditarget lebih jelas, lebih tunggal. Maksudnya ditarget lebih jelas? Soeharto. Oke. Kalau sekarang lebih terfragmentasi, Mas. Kenapa lo punya kesimpulan sekarang terfragmentasi? Itu adalah panggilan zaman aja, Mas. Kanalnya udah banyak, mediumnya udah banyak, dan kayak tahun lalu, Mas, kalau kita ingat Huru-Hara Agustus, bahkan bukan mahasiswa itu penggeraknya, Mas. Siapa waktu itu? Masyarakat sipil, ojol dan buruh. Kita ingat. Iya. Kan? Yang ada penjaraan dan targetnya waktu itu anggota DPR ya. Betul. Kemudian beberapa menteri kalau nggak salah penjarahan di rumah. Beberapa anggota DPR siapa? Pak Saroni, Kuya. Kemudian ada beberapa Nafa Urba, ada beberapa nama. Tapi kemudian Eko Patrio, Ibu Sri Mulyani juga. Nah, untuk anggota kabinetnya Menkyu waktu itu dengan dipantik oleh
video AI itu, Iya. yang guru jadi beban itu ya. Betul. Jadi di sini mungkin mau gue respon bahwa sebetulnya ini nggak istimewa ya gerakan mahasiswa. Aktor bisa berubah, konteks bisa berubah, isi mereka demo bisa berubah. Tapi mereka punya kesamaan satu, Mas. Apa? Mempertanyakan ulang kekuasaan, Mas. Terkait? Legitimasinya, keadilan sosialnya, gimana mereka tata kelolanya. Kan sebenarnya nada yang berulang. Meskipun lagunya beda gitu. Jadi gua rasa memang itulah gerak dansa sejarah Indonesia seperti itu. Gua nggak melihat ini sebagai hal yang istimewa, Mas. Jadi ini bagi lo ini sebagai sebuah petisi biasa untuk mengeluarkan aspirasi? Iya, aksi reaksi aja gitu. Tapi yang melihat satu hal di konteks Pak Prabowo, lebih cepat aja demonya. Itu dia yang nanti akan kita bahas nih, Mas Ab dan juga Mas Icang. Kalau misalnya bisa kemudian saya simpulkan begitu ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan kalau misalnya Mas Icang tadi bilang ini rasanya lebih cepat aja. Betul, kalau Pak Karno kan itu kan di ujung. Dari 45 ke 66 berarti 21 tahun. Pak Harto tuh baru 8 tahun. Udah 8 tahun. Udah 8 tahun baru kemudian mendapatkan. Dan di ujung 98. Pak Prabowo belum setahun. Belum genap sudah 2 tahun juga ya. Bahkan tahun lalu belum setahun kan. Nah itu, dan isunya yang saat ini lagi berkembang adalah belum genap 2 tahun suara-suara yang ingin kemudian menurunkan Presiden Pak Prabowo ini juga sudah cukup bermunculan seperti itu ya. Pak Jokowi juga baru tahun ketiga, Mas. Baru ada tuntutan untuk di Monas. 3 tahun. Pak Prabowo lebih cepat. Kenapa itu? Nah itu dia. Nanti kita jawab setelah jeda terlebih dahulu ya. Mas Ab dan juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan melanjutkan diskusi di episode kali ini yang di segmen ini begitu ya Mas Ab dan juga Mas Icang, saya akan memantik pertanyaan yang sebelumnya sudah kita sampaikan nih sebelum saya jeda yang sebelumnya seperti itu. Nah ini belum genap 2 tahun memimpin, tetapi di era pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto, suara-suara yang meminta evaluasi bahkan pergantian kepemimpinan ini sudah mulai terdengar. Nah, dari ulikannya Mas Ab dan juga Mas Icang ini tuh sebetulnya ada apa sih Mas? Gitu, boleh langsung dijawab? Oke Mas Icang, silakan. Itu kan tadi ya kita bandingkan dengan era Pak Karno yang di ujung, Pak Harto juga Mas ya, Pak Jokowi mungkin tahun ketiga, Pak Prabowo ini jangankan setahun nggak nyampe. Waktu itu kan revisi UTN itu kan bulan Maret 2025. Berarti dari Oktober berapa bulan tuh Mas? Oktober, 5 bulan. Januari, Februari, Maret, betul 5 bulan. Kenapa? Gue sih catat ada 3 Mas. Apa? Faktor yang menjadi kenapa ini lebih cepat ya digugat oleh masyarakat sipil ya. Dan ketiganya ini adalah privilege Pak Prabowo sebenarnya. Kenapa lo bisa punya? Yang pertama ini Mas, kontinuitas dari pemerintahan sebelumnya. Punya beban politik gitu Beban maksud lo? politik ada di situ, ya kan, dari Pak Jokowi. Yang kedua itu adalah sangat cepat dan mulusnya peralihan kekuasaan. Smooth ya waktu Smooth itu ya? sekali, yang kalau kita bandingkan dengan Pak SBY, Pak Jokowi nggak punya privilege itu Mas. Iya, konsolidasinya di 2 pemerintahan sebelumnya, era Pak Jokowi sama era Pak SBY untuk melakukan rekonsiliasi, ya butuh 2 tahunan. 2 tahun minimal. Pak Prabowo nggak. Dan ini akibatnya adalah Pak Prabowo dapat tancap gas langsung, terutama untuk implementasi program-program flagship beliau. Iya, kalau nggak salah MBG itu juga sudah dibahas sebelum Pak Prabowo dilantik untuk anggarannya, Cang. Memang betul, kita kan masih ingat Kepala BGN dilantik era Pak Jokowi, Mas. Oh iya ya, Kepala BGN untuk 3 pimpinan ini yang melantik dan menandatangani untuk Pak Dadan, Pak Soni Sonjaya, dan Pak Ledwig itu daerah Pak Jokowi. Agustus 2024 sih. Iya, gue ingat itu. Betul, tapi kan juga ada sisi lainnya ya, bahwa ini karena cepat, mungkin kalau gua bisa sebut over deliver mungkin ya. Maksud dari over deliver-nya apa maksud? Kalau yang normalnya kan orang ditagih janji karena mungkin nggak deliver. Ini terlalu bersemangat. Over gitu loh. Jadinya skalanya terlalu cepat. Bahkan itu, Jang, sebelum Pak Prabowo dilantik,
anggaran 71 triliun itu sudah disahkan sebelum Pak Prabowo dilantik kalau nggak salah Betul. untuk Ini kan MBG. kemewahan nggak dimiliki oleh Pak SBY, Pak Jokowi, Betul, Mas. betul, Bu Mega apalagi waktu masih Kunjang-Ganjing waktu itu kan. Oh iya, dari peralihan Gus Dur ke Bu Mega ya. Iya, tapi juga ada menurut gua Mas pemicu keempat. Apa itu? Yang ini jadi game changer-nya, yaitu tadi yang kita sudah sebut revisi Undang-Undang TNI. Oh iya. Kalau Mas Ap yang dia masih ingat, kita tahun lalu sempat bahas juga sama Mas Air waktu Mas itu. Aher, Iya. iya. Dimana waktu itu gue sih masih Mas dengan sense yang sekarang juga bahwa memang ada semacam apa Mas ya kecenderungan sipil ini mulai dirambai lagi oleh militer, Oke. ya kan? Kecemasan masa lampau terbawa kembali ya. Kita ngomongin memori kolektif. Disinilah gue bilang sebetulnya bahwa ketika kita bandingkan dengan demo-demo sebelumnya tahun-tahun lampau yang ada muka konkret Soekarno, Soeharto sekarang udah terfragmentasi dengan sistem Oke. isu-isu tadi itu Mas. Ada oligarki juga, ada pelemahan institusi sipil, kasus-kasus hukum ya kan, tata kelola dan tadi itu masuknya militer ke ranah sipil yang sebagian orang menganggap itu sebagai lonceng kematian reformasi. Karena kita tahu selain KKN ya kan Mas, kebebasan berpendapat, salah satu yang paling utama kan adalah kembalinya militer ke barang atau dia maksud di fungsi ABRI. Ini mulai menggejala di pemerintahan Pak Prabowo ya kan. Namun kita tahu semenjak itu juga kita udah di era di mana informasi ini udah terlalu cepat. Jadi kadang kayak waktu itu Indonesia gelap Mas, silih berganti isunya. Dan kembali kita ke hari sebelum padanan Indonesia gelap apa yang bendera itu? One Piece. One Piece juga. Iya, udah kita bahas panjang lebar Ya, itu. kembali kita ke hari ini tadi yang kemarin BEM UI, IPB dan UNJ kalau nggak salah Mas ya. Itu kan beda-beda Mas tuntutannya Mas. Nah itu. Sama Trisakti juga lain, ya kan. Dan juga gue sih ngelihat nggak langsung Prabowo suruh turun, nggak ada itu Mas. Beda sama dulu Soeharto ya, Soekarno ya, itu udah jelas nih harus turun. Ini terfragmentasi Mas di situ Mas. Dan gue juga ngelihat kadang-kadang ini mungkin nggak ada koordinasi yang solid kayak dulu antara Trisakti ya kan. Kecuali yang 2019 ya itu kan satu mereka tuh BMSI itu kan ya. Kalau sekarang nggak, kayak semacam ya tercerai-berai gitu loh. Belum lagi kita ngomongin kanal-kanal media Mas ya. Kayak sekarang Fatimah Azhara udah mulai muncul tuh Mas di TV-TV itu sama Mas Hasan Nasbi. Iya, itu ya berbantah-bantahan ya. Iya, tapi gua punya ini sedikit catatan Mas. Apa? Tuntutan yang BEM ini ya, yang di Bundaran HI itu Mas ya. Oke. Ada menurut gua tuntutannya Itu tanggal 12 Juni 12 Juni. Oke. Ini kan dianggap sebagai sebuah gerakan yang cerdik katanya Mas. Oke. Kenapa cerdik? Satu, mereka nggak mau lagi nyamperin DPR Oke. atau di istana atau mana. Mereka milih etalase Jakarta yang Ya, pertama. yang dia langsung spotlight-nya dapet lah ya. Iya, itu bisa jadi ikon Indonesia mungkin Iya, ya. iya. Kalau kita lihat video-video ekonomi Indonesia dari Bloomberg juga pasti Yang yang disorot tuh kan. Nah, untuk apa Iya. namanya foto thumbnailnya tuh. Iya, kan memang ada isu macam-macam keamanan, CCTV sempat mati katanya segala macam. Tapi kan kita harus ingat tuh tempat perkantoran. Oke. Di mana banyak orang foto dari atas gedung, Oke. video dari atas, footage banyak Mas. Satu itu. Yang kedua, tapi gue cermati, isunya ini masih general sebenarnya. Oke. Yang pertama kan hentikan pemborosan APBN. Tapi yang agak menarik itu ada juga tuntutan turunkan harga BBM, Mas. Wah, itu kontradiktif itu, Cang. Ya itulah di situ. Gua mungkin mikir ini mungkin nggak dikaji dengan cermat ya. Kalau mau nuntut PBN nggak boros, nggak mungkin BBM harganya turun dong. Karena subsidinya kan gede pasti kan. Iya, mungkin itu diarahkan MBG kali Bisa ya. jadi. Karena kan ketiga itu baru jelas hentikan MBG dan Kopdres Merah Putih. Keempat itu kucatat adalah tadi menghentikan militarisme di ranah sipil. Tapi yang kelima juga gue agak mempertanyakan Mas. Apa? Menuntut pemerintah berhenti mengelak dan mengakui kesalahan. Lah? Buat gue itu agak terlalu personal. Oke. Karena gue akan sambung ini Neng Tia dengan insiden ini yang di UGM. Apa itu? Iya, gimana? Yang 3 wakil pemerintah diusir itu loh Mas. Oh iya, itu gimana? Apa nama? Maksud gua, oke, seandainya pun benar tuduhan itu adalah
forum sosialisasi. Ya. Seandainya pun itu forum sosialisasi ya. Kemudian perilaku untuk membubarkan dan naik panggung bagi gua nggak cukup elegan lah untuk Satu itu, kalangan kedua akademisi. kan gua videonya meskipun nggak utuh ya, itu cuma cuplikan-cuplikan, kita nggak punya ada footage utuhnya dari foto politik tuh. Itu dipicu ketika Budiman Sujatmiko itu semacam mendapat arahan atau informasi jangan sentuh Tio kan dia bilang. Sebelumnya lagi itu dia kayak diinterogasi untuk pengakuan salah atau enggak. Oh iya, mengakui salah nggak? Apa enggak? Menurutku itu nggak relevan ya. Karena itu perasaan personal. Kalau mereka misalkan mempertanyakan kebijakan, apakah sudah ada kajian, apakah dari Taskin itu memiliki riset, itu relevan Mas. Oh iya, sampai Pak Nusron pun waktu setelah selesai kegiatan itu dan Pak Daryono duduk bersimpu di tanah itu, kemudian mencoba mengajak diskusi, pertanyaannya seperti yang lo kemukakan, Iya. ngaku salah nggak? Ngaku salah nggak? Kata Pak Nusron, ya ini nggak bisa diajak diskusi lagi. Iya, karena juga gue bayangkan ya, Mas Aap yang Tia, kalau jawabannya iya kenapa? Kalau enggak kenapa juga? Itu nggak akan menyelesaikan masalah juga. Itu lebih ke kayak menagih ego aja kalau menurut gue pribadi ya. Terlepas dari apapun itu, tapi juga gue sedikit agak bersimpati mungkin Mas Ke? mahasiswa dong. Nah ya, Karena mau gimana pun, ngadepin orang yang lagi marah itu memang nggak gampang. apa yeping ya istilahnya ya? Ya yeping lah intinya. Kayak Mas Istilah Aap Gen Z misalnya, ya, dipakai sama Mas Tia Aap. sama pasangan lagi ngambek, kan susah ngadepinnya. Iya, mending tinggal pergi ya. Iya, atau enggak minimal ya menyimak aja. Iya. Kita tahu Budiman Nusron kan aktivis juga. Mereka punya jiwa aktivisme, nggak bisa diem aja kalau di challenge gitu loh Mas. Iya. Akhirnya kan itu jadi backfire gitu loh Mas. Jadinya gue agak menyayangkan juga sih. Harusnya ya mungkin nggak terlalu reaktif juga. Tapi kalau poin soal banyak yang Mas ya mengkritik bahasa-bahasa kasar mahasiswa, gue juga di pihak yang menyayangkan juga. Seperti kalimat yang dikeluarkan oleh Tia Arianto ya. Ya misalnya, tapi itu lagi-lagi agak- itulah sisi lain gue juga bisa paham. Ini umur berapa sih mereka Mas? Ingat nggak kita waktu dulu umur 20-an awal, hormon lagi menggebu-gebu, ya kan? Tapi kalau dulu, Cang, gua kalau berperilaku salah sama ibu gua diambilin kayu tuh, Cang. Nggak bisa permisif itu. Sekarang ada KPI Mas. Oh, KPI bisa. Nggak bisa. Nanti akan dilaporin gitu loh. Dan sekarang tadi kembali ke Mas tadi Rising Star itu. Belum kita bahas tuh yang 3 itu. Nah, gua untuk kenapa konteks 3 Rising Star tadi gua sebut ya. Karena ini terkait dengan fragmentasi yang gue lihat tidak sesolid seperti yang lo kemukakan, Cang. Di 66 jelas tuh ada satu sosok yang kemudian semua mahasiswa satu suara. Jadi musuh bersama lah. Jadi musuh bersama. Konsolidasi dilakukan. Siapa? Soekarno. Di 98 juga sama halnya. Dalam situasi ekonomi yang terus tergerus, dalam situasi moneter yang kemudian terus nilai tukar kita ambruk dari 2.500 sampai melesat menjadi 12 ribuan gitu. Ini juga menjadi pukulan relatif berat. Dan waktu itu jelas tuntutannya dan konsolidasi mahasiswa yang menjadi motor penggerak utama sangat apik terjadi. Apik, gitu. solid. Apik, solid lah. Tidak ada kemudian tercerai-berai dan tuntutannya bisa dikonsolidasikan dengan poin-poin untuk reformasi 98 itu. Itu tokohnya juga rising star-nya sudah beberapa lo sebut tadi, almarhum Desmond, sekarang yang mengabdi di pemerintahan Budiman Sujatmiko, kemudian Reza Patria, Andi Arief, ini semua adalah sosok-sosok tokoh yang mencerminkan waktu itu solid betul, Jang. Meskipun saat ini punya rute langkah pilihan politik berbeda, tapi pada saat demonstrasi ketika itu cukup solid. 74 lo terangkan ada tokoh-tokohnya tertentu gitu, itu gue lihat konsolidasinya solid dan keresahan serta gundah gulana yang menjadikan akumulasi untuk turun ke jalan itu cukup mapan. Nah gue lihat yang untuk 2025-2026 ini agak cukup berbeda. Fragmentasi indikatornya jelas nih. Ini ya mungkin nanti bisa ditampilkan video itu. Yang lagi viral itu adalah Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, UBK yang betul. gua sebut sebagai rising star pertama. Meskipun rising star-nya mengarahnya lebih ke notorious, Cang ya. Gitu ya. Karena
ternyata ada salah satu jurnalis Kompas TV kalau nggak salah betul. ya, kompas.com, kalau nggak tahu kompas.com atau Kompas TV nanti tampilkan aja. Itu sudah ngikutin gerak mahasiswa ini dari sejak melakukan demo lah. Habis itu dipikir akan menimbulkan gerakan dengan tuntutan yang lebih relevan. Tiba-tiba itu setelah diikuti masuklah bertemu dengan Wapres Mas Gibran gitu. Ditunggu sampai malam. Ini apa yang terjadi? Berharap ada sesuatu yang mendapatkan kabar baik gitu ya, kabar baik untuk bisa menjadi muatan liputan gitu. Setelah itu tiba-tiba ada pengakuan dari yang bersangkutan menerima uang dari oknum polisi gitu. Dan pengakuan itu setelah ketemu Mas Gibran gitu. Capek-capek liputan demo, dia nerima duit. Liputan demo nih capek-capek banget ya kan. Tuh ribut. Cuma ya hidup. Ya gitulah ya biasa ya. Tiba-tiba dipanggil sama Wapres. Lari-larian tuh, kejar-kejaran tuh. Tuh biar dapat videonya. Masuk ke istana. Diperiksa-periksa. Itu 15 mahasiswa masuk kan. Wartawan yang ngapain? Nungguin. Dari terang sampai upacara dulu nurunin bendera. Hormat jangan lupa bendera merah putih. Sampai malam akhirnya keluar juga tuh. Nah ngomong deh tuh mereka dah. Makan malam tidak dengan Mas Wapres? Oh tidak, kami menolak. Kenapa tuh Mas? Karena saya tidak mau ada persepsi buruk terhadap kami. Kami menolak dalam bentuk apapun. Oke. Foto-foto udah tahu Mas Wapres. Abis itu dia ngaku nerima duit. Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana? Jangan halangin gua. Kesel juga deh. Sabar. Dari sini ada satu fragmentasi pertama, indikator bahwa ada mungkin gua bahasakan sebagai mahasiswa pragmatis yang karena penggunaan uang itu hanya untuk transparansi dan lain-lainnya, untuk gitu ya kan, untuk kepentingan hidup gitu ya. Nah, ada yang memanfaatkan momen yang semacam ini dengan menggunakan keresahan sosial masyarakat ini menjadi keuntungan pribadi. Sosok rising star pertama adalah Abdi. Ketua BEM Fakultas Hukum. Ada rising star yang kedua, namanya Tio Hardianto. Meskipun sudah nggak ketua BEM lagi, ini lebih cenderung mengarah ke Prabowo Subianto. Bahkan Adiaksa Daud ketika mendengar salah satu insinuatif atau bahasa sindiran keras yang dilakukan oleh Tio Hardianto nanti ditayangkan aja, gue sebut aja, menyebut sebagai Prabowo Subianto tolol. Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabowo Subianto tolol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Kalau di sinetron zaman dulu, kalau ada kesamaan nama itu tidak sengaja, hanya fiksi belaka. Nah, Prabowo ini saya rawat untuk memastikan bahwa dia tidak mati karena penyakitnya. Saya obati dengan memberi dia salep anti skabies setiap hari. Setiap saya beri salep dia itu selalu melakukan perlawanan. Jadi kalau saya kasih salep, dia pasti nyakar saya. Hal yang wajar karena memang ketika dikasih salep, kulitnya itu memang akan perih. Respon dia terhadap kasih sayang yang saya berikan itu mencakar dan menggigit. Mungkin ini potret yang hari ini terjadi. Ada sebuah negara yang sakitnya bukan main. Ini kalau ibarat penyakit sudah komplikasi, nggak cukup obat, nggak cukup terapi, harus dioperasi. Ini bagi gua agak cukup menggelitik. Dan kemudian kasus PBX Finder yang ditaruh di bawah itu. Oke, pelacak itu. Ya, pelacak itu yang kemudian dikuliti oleh ahli telematika Abimanyu. Dokter Abimanyu bahwa ya nggak sedramatis itu. Kalau intelijen sudah nanti akan melakukan
targeting kepada satu sosok. Kalau sudah akan melakukan operasi nggak akan sebegitu, bukan nggak sebegitu, nggak sedangkal itulah Jang gitu, nggak sedangkal itu bisa dilacak langsung dari dan bahkan malah melebar ke ini Mas, isu mobil milik siapa itu. Nah, mobil milik siapa yang kemudian kita tahu afiliasinya ke siapa gitu. Poin gue apa? Ada kemudian yang memanfaatkan ini untuk kepentingan menyerang terhadap kebijakan yang sudah mengarah ke personal. Siapa? Prabowo Subianto untuk T. Hardianto. Kemudian ada yang kelompok ketiga, argumentasinya cukup baik, cukup mapan dan terkesan intelektual. Ya, dan lebih Fatimah Az-Zahra. Nah, fragmentasi yang ada saat ini bagi gua terrepresentasi dari 3 sosok yang saat ini populer banget ini, Jang. Bukan populer, terkenal lah. Karena populer itu kan diambil dari kata dasar popular dari bahasa Inggris, terkenal karena kebaikannya. Ada itu lawan katanya, Cang. Di bahasa Indonesia gua nggak nemu diksinya tuh. Katanya adalah the notorious. Terkenal karena keburukannya. Nah, di antara 3 ini ada yang populer, ada yang notorious gitu ya, karena pengakuan sendiri untuk menerima hal-hal tersebut. Nah, fragmentasi yang terjadi dalam gerakan mahasiswa ini tercermin dari 3 sosok yang gue sebut barusan, Cang. Artinya memang apakah ini hadir dari keresahan publik secara otentik? Ya. Namun kemudian kalau gue meminjam sama tadi yang diterangkan Mas Icang, ini ada yang mengamplifikasi atau riding the wave-nya gitu. Nah, riding the wave bisa macam-macam. Ada kebutuhan pribadi kayak si siapa? Abdi. Ada yang kemudian untuk keperluan selalu ingin tampil dan mendramatisasi karena kemampuan retorisnya di atas rata-rata T. Hardianto. Ada yang kemudian mampu mengeluarkan kritik setajam Fatimah Az-Zahra. Ya, terima kasih Bang Andro sebelumnya pertanyaannya. Sebelumnya di sini tentu kalau ada yang mengatakan ditunggangi atau tidak, sebelumnya sempat ada semacam analisis media sosial gitu yang sempat beredar juga di salah satu televisi nasional juga yang sudah melakukan analisis gitu bahwa ternyata sesungguhnya yang cukup anomali adalah pendapat-pendapat yang merasa bahwa aksi mahasiswa itu tidak organik gitu. Jadi ternyata mayoritas dari sentimen sosial media itu memang merasa bahwa tuntutan mahasiswa itu sesuai dengan rakyat. Meskipun sebetulnya kita punya akar sendiri dari tuntutan kita. Mungkin kita tidak sepenuhnya dari apa yang rakyat rasakan saja gitu ya. Tapi kita sebagai satu generasi muda kita punya concern tersendiri. Yaitu pertama kita merasa bahwa saat ini kita dihadapkan oleh masalah dari 2 arah yang berbeda. Yaitu dari masa lalu dan masa depan gitu. Dari masa lalu apa masalahnya? Korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan yang dari masa lalu ini tidak selesai-selesai gitu. Dan dari arah masa depan kita juga punya permasalahan, yaitu kita dituntut untuk bisa bersaing secara global dengan teknologi, AI. Kemudian bagaimana orang-orang tuh bisa bekerja dengan satu pekerjaan yang maju gitu, mengikuti dengan perkembangan global. Nah, sehingga dari 2 arah masalah ini kita menyimpulkan bahwa masalah masa lalu itu akan terus menghantui kita, generasi masa kini untuk menghadapi masa depan. Dan ini gue cukup bersyukur karena kanalnya sudah betul, Cang. Iya. Tampil di media televisi, berdebat langsung dengan stakeholder pemerintah. Cang. Dan menariknya ini Mas background-nya ya. Dia Apa? kan mahasiswa FKUI. Ya kemungkinan sih dari kelas menengah atas. Aku jadi ingat aktivis mahasiswa 6674 juga, Mas. Nah, apa yang terjadi? Tadi diingetin sama kru ngutik kita ya, Arif Rahman Hakim. Oh iya, itu beliau kan sampai tewas martir itu. Iya, 66. martir ya. Kemudian kalau 74 Mas, itu ada Oh sebentar, kalau yang 66 itu sampai banyak digunakan nama jalannya? Iya, sama jadi Masjid Salim Baui namanya Arif Rahman Hakim. Iya. Kemudian juga sama tahun 74, satu ikon paling besar namanya Hariman Siregar. Iya. FKUI juga, Mas. Iya, entah FKUI kenapa juga. memang ini mungkin beda ya kelasnya ya, levelnya iya. secara sosial ekonomi juga. Intelektualnya mah apa, Cang? Betul, bahkan Hariman ini bisa dibilang aktivis sejati. Iya. Sampai tahun lalu pun masih, Mas, konsisten. Iya. Meskipun beliau sekarang jadi pengusaha ya. Gitu. Oke, Mas Ab dan juga Mas Ica, ini kalau misalnya dilihat-lihat seperti itu ya, fase aksi jalanan ini mulai mereda ya dari yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ini mahasiswa saat ini tengah menunggu realisasi janji di mana memang sejumlah kelompok mahasiswa ini menyatakan bahwa perjuangan belum selesai dan mereka masih menunggu realisasi komitmen dari DPR seperti itu, karena memang yang kita tahu kan juga sudah
bertemu ya dengan pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR, ada di sini Profesor Sufmi Dasko Ahmad dan juga kalau nggak salah satunya Dari juga Trisakti ya. Pak Hasan Mustafa. Pak Sapa Mustafa. Pak Saan, ya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas di segmen yang selanjutnya ini terkait dengan saluran komunikasi kanal ekstra parlementer ya, Mas Ab dan juga Mas Ica, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, Mas Aap dan juga Mas Icang. Ini di tengah ramainya demo mahasiswa seperti itu ya, pemerintah ini Mas nampaknya memilih atau membuat begitu ya, membuka ruang dialog. Nah, pertanyaannya ini adalah seberapa penting sebetulnya pengelolaan komunikasi seperti ini dalam meredam ketegangan dan menjembatani aspirasi masyarakat. Ulikannya Mas Aap atau Mas Icang? Kalau soal ini Profesor Mahfud MD sempat bersuara, Jang, juga untuk mengomentari demo yang akhir-akhir ini marak. Pak Mahfud lebih menyoroti soal bagaimana pengelolaan menghadapi pendemo-pendemo ini dari sisi eksekutif. Oke. Ya kan? Pak Mahfud sempat tuh malah membandingkan apa yang dilakukan oleh menteri-menteri Pak Prabowo dengan apa yang dilakukan oleh DPR gitu. Kemana nih menteri-menterinya? Kok malah yang menerima pendemo ini Pak Dasko gitu. Nah, dari sini sebetulnya pengelolaan untuk demo ini kan kanal aspirasi. Memang kadang-kadang pendemo ini ada dua bagian, Cang. Ada demo yang tidak mau untuk diskusi dan berdialog. Tuntutannya cuma satu, apa yang dia suarakan harus dipenuhi. Nah, ini terrepresentasi dari mereka yang pada kasus UGM itu terjadi ketika bahasa mereka Pak Sudaryono dan Pak Nusron Wahid serta Budiman Sujatmiko melakukan itu dianggap sebagai sosialisasi. Nah, kalau sosialisasi itu kan hal yang wajar dari pemerintah ya untuk melakukan hal sesuatu. Seandainya mereka harus nimbrung, mungkin ada satu tidak menghadirkan narasi pembanding mungkin ya. Nah, ini kan tapi pilihannya memang demikian. Toh kemudian bisa dilakukan melalui tanya jawab. Toh pada saat itu juga Mas Budiman misalnya telah membuka cukup ruang untuk dialog. Nah, dari sektor-sektor ini butuh pengelolaan. Meskipun tadi sudah kita bilang nih, Cang, untuk demonstrasi ini sangat terfragmentasi gitu. Kenapa? Satu mahasiswa, kelompok mahasiswa maksudnya, dengan kelompok mahasiswa, aspirasinya beda semua tuh. Betul. Misalnya untuk UI yang lo sebut tadi, kemudian BEM Trisakti misalnya, kemudian ada yang UNJ, ada yang diterima di DPR itu beda-beda, UBK itu sangat beda-beda. Dan ini menunjukkan memang ada fragmentasi yang tidak ada ide yang tidak padu, yang memang awalnya ada keresahan masyarakat murni, iya. Namun ini tidak cukup untuk kemudian menjadi gejala persatuan yang akhirnya isunya nanti bisa mengkerucut tunggal gitu, Cang. Nah, dari sini juga kita cukup bersyukur meskipun Pak Mahfud MD dalam konteks eksekutif itu kurang dipandang memadai dalam mengelola dan menerima aspirasi demo, akan tetapi DPR kemudian membuka pintu seluas-luasnya. Kalau nggak salah, catatan saya itu Bang Dasko menerima aspirasi dari beberapa BEM, itu dari HMIMPO, dari Universitas Trisakti, Universitas Mercubuana, Universitas Esa Unggul, dan beberapa kampus lainnya tanggal 19 Juni di DPR, Jang. Nah, di situ akhirnya terjadi ruang dialog. Untuk beberapa BEM ini juga memiliki aspirasi yang berbeda. Kalau Trisakti itu isunya agak cukup sederhana, Jang, mudah diingat. Tritura. Oke. 3 tuntutan rakyat. Kalau kita dulu ada Tritura, ini untuk BEM Trisakti, tuntutan Trituranya itu adalah terkait dengan pemulihan ekonomi. Memang kan isu pemulihan ekonomi ini menjadi cukup serius. Satu, pasar kita sedang mengalami resisten dan gejolak cukup luar biasa. Indeks harga saham gabungan kita yang kemarin kita sudah bahas
sempat terjerambab, meskipun saat ini sudah mulai pulih nih, rebound Jang ya. Kemudian moneter kita, nilai tukar rupiah kita juga mendekati nilai psikologi baru untuk angka 18.000. Ya, ini adalah yang tertinggi sejak era reformasi. Bahkan gitu. BI rate naik 100 poin ya dalam sebulan ya. BI rate naik 100 poin dalam sebulan, ini semua dilakukan dalam rangka melakukan konsolidasi ekonomi yang saat ini memang mungkin dalam beberapa skala mirip-mirip dengan 98. Akan tetapi perbedaan cukup signifikannya adalah di sektor pengelolaan yang kalau waktu itu mau nggak mau BBM bersubsidi harus naik, Jang. Yang 98. Kalau saat ini di wilayah-wilayah tertentu memang akan ada penumpukan karena pergantian dari Pertamax yang kemarin kita diskusikan itu naik, akhirnya bermigrasi ke Pertalite. Tapi apakah kemudian untuk BBM subsidi dicabut? No. Masih tetap dipertahankan. Masalahnya karena fiskal kita sudah lock bahwa untuk BBM bersubsidi itu kuotanya adalah 29 miliar liter per tahun, itu nggak bisa ditambah lagi. Nah, dengan nilai volatil harga minyak dunia, tentu ini akan cukup berat membebani APBN. Padahal ini tuntutan tuntutan para pendemo salah satunya tadi jangan membebani boros APBN. Tapi di saat yang sama ingin harga BBM jangan mahal. Nah, ini kan sesuatu yang kontradiktif. Nah, pada saat itu akhirnya kanal ekstra parlementer yang selama ini tersumbat. Kenapa disebut ekstra parlementer? Karena di parlemen sudah tidak mampu diwakili oleh anggota parlemen terpilih dari pemilu nih. Jadi kenapa disebut ekstra parlementer? Karena parlemen sebagai institusi perwakilan dari seluruh masyarakat yang diperoleh melalui mekanisme pemilu dianggap nanti tidak mampu menyuarakan untuk meneruskan ke eksekutif, maka mereka bikin demo. Makanya kemudian mereka ini disebut sebagai kelompok aspirasi ekstra parlementer. Parlemen tambahan yang disuarakan melalui jalanan. Bersyukur ekstra parlementer ini kemudian mendapatkan wadah ruang yang cukup lebar dari parlemen sehingga ekstra parlementer bergabung dengan parlemen, dan pada saat itu dua pimpinan DPR langsung menemui pendemo ini, perwakilan dari Trisakti, HMPMPO, SA Unggul, dan beberapa Mercubuana dan lainnya. Intinya apa? Pada saat itu setelah audensi sempat preskon, perwakilan mahasiswa pun ikut diberikan ruang untuk menyuarakan pada saat konferensi pers. Setelah konferensi pers selesai, apa yang dilakukan kemudian? Bang Dasko dan beberapa anggota DPR serta mahasiswa yang tadi baru selesai melakukan audensi pergi ke depan gedung DPR, Jang. Apa yang terjadi di sana? Bang Dasko akhirnya ingin meyakinkan naik mobil komando bahwa aspirasi yang akan dibawa ini dijanjikan untuk kemudian dilanjutkan kepada ranah eksekutif. Nah, dari sektor ini gue cukup bahagia. DPR tidak seangker dulu, Jang. Saat ini ada pendekatan pola berbeda terhadap aspirasi-aspirasi yang hadir, dan menurut gue pengelolaan yang semacam ini cukup diapresiasi termasuk oleh Profesor Mahfud MD. Karena apa? Untuk saat ini kabinet yang ada di bawah Prabowo dipandang oleh Profesor Mahfud belum terlihat untuk geliat menangani dan menerima aspirasi dari mahasiswa. Nah, gue berharap dulu pernah sudah dilakukan oleh Mas Pras, Cang. Ketika demo Indonesia Gelap. Mas Pras waktu itu langsung menemui pendemo, menandatangani tuntutan itu di atas mobil komando. Nah, gue berharap untuk tuntutan-tuntutan ekstra parlementer seperti yang terjadi ketika Indonesia Gelap, kemudian saat ini meskipun isunya terfragmentasi, sekarang bisa dikeluarkan Indonesia bangkrut. Nah, kalau sekarang Indonesia bangkrut ya. Selain Indonesia bangkrut, ada juga revolusi. Kemudian reformasi jilid 2. Jadi memang saat ini isunya masih tercerah berai ya, Jang ya. Karena gue lihat memang beyond di balik permukaan ini itu memang banyak kepentingan yang belum satu padu terkait dengan apa yang disuarakan oleh mahasiswa. Nah, saat ini gue pribadi sangat mengapresiasi terkait dengan dibukanya pintu parlemen terhadap aspirasi ekstra parlementer ini, seperti gue sangat mengapresiasi ketika waktu itu di awal-awal 4-5 bulan usia
pemerintahan Pak Prabowo ada demo besar tentang Indonesia gelap, Mas Prasetyo Hadi mampu untuk meredam itu. Nah, yang kayak begini-begini harus diperbanyak sehingga protes seperti yang dikeluarkan oleh Profesor Mahfud MD terkait adanya kanal aspirasi yang nanti bisa mengklaster untuk mereka bisa terwadahi itu lebih diperbanyak, Cang. Oke, Mas Aab dan juga Mas Icang, ini mungkin bisa disimpulkan atau sedikit memberikan closing nih untuk episode kali ini. Seperti apa? Silakan dari Mas Icang dulu nih ya, kayaknya ya. Silakan Mas Kalau Icang. saya kan tadi ya sempat menarik sejarah ke belakang Mas ya. Meskipun aktornya beda, isunya beda, tapi ada rima yang berulang. Ya, repetisi lah. Repetisi itu harus ada lesson learn-nya ya, bahwa negara, pemerintah itu cobalah untuk bisa memahami apa yang dimaui rakyat. Jangan hanya bisa memerintah, Mas. Ya. Itu kan sebenarnya ada isu semantik di situ, Mas ya. Apa itu semantik? Kenapa kalau di sana kan governance ya? Ya. Kita apa artinya? Pemerintah. Orang yang suka merintah, padahal kan itu bukan itu artinya sebetulnya. Apa arti sebenarnya? Pengurus, Iya. pengelola. Iya. Kalau bahasanya Kompas, penyelenggara kebijakan kalau nggak salah. Jadi ada government, ada governance. To govern kan, untuk Iya. mengelola, mengurus sebenarnya. Kalau kita artikan di kita tata kelola ya. Betul, tapi memang masih lebih mending daripada Malaysia, Mas. Apa? Kalau di sana namanya kerajaan, Oh iya. lebih feodal lagi. Iya. Tapi di luar itu ya itulah. Ya karena di sana monarki, Cak. Betul, maksud gua gini ya, pemerintah itu cobalah untuk bisa melakukan approach yang jangan business as usual. Makanya kalau boleh gua usul, Mas ya, mungkin perlulah ada approach di bidang, misalnya ya, psikologi sosial, Mas, sosiologi, antropologi, juga sejarah. Kenapa lu punya postulat jangan mengelola ini seperti business as usual? Karena, Mas, kita tahu sekarang ini multipliers-nya itu sudah mulai nggak jelas. Nggak kayak dulu bisa dipantau orang yang mana. Kita sekarang ada dunia cyber, ya kan? Jadinya ini kalau nggak kita atasi secara psikologi sosial, nanti obatnya bisa salah, Mas. Dan bisa nanti makin melebar kemana-mana. Dan aktornya udah berubah, ini kan Gen Z menuju Gen Alpha, Mas ya. Yang mana mungkin ya pendekatan era boomers, generasi X sudah nggak relevan lagi, Mas. Dan satu lagi, pola sejarah itu selalu berulang, makanya harus ada orang sejarah untuk merekam memori kolektif kita seperti apa sih. Jadi ada lesson learned di sana. Karena mau gimana pun, gua rasa nggak ada ya, Mas ya, satu orang Indonesia, kecuali dia psikopat, dari mahasiswa, dari pemerintah, siapapun, bangun pagi langsung berpikir, gue mau ngerusak Indonesia hari ini, gue mau supaya Indonesia ambruk. Kayaknya sih nggak ada. Ini sebenarnya, Mas, kalau gue boleh mengutip komedian favorit gue. Siapa? Namanya Norm Macdonald. Apa Si yang Norm dia katakan? ini bilang kayak gini, orang yang pandir itu melihat dunia sebagai ajang pertempuran, baik dan buruk. Ya kan? Orang yang sinis melihat dunia sebagai ajang pertarungan jahat dan jahat. Tapi banyak orang luput melihat sejatinya dari awal mula dunia ini adalah arena pertarungan baik lawan kebaikan. Iya, dalam versi masing-masing. Lah iya, masing-masing itu ngerasa, bahkan mungkin maaf ya, Hitler pun bangun pagi itu dia merasa ini gua harus mengakomodasi Arya. Itu baik buat dia gitu loh. Makanya kalau nggak ada komunikasi, nggak ada saling mendengar, nggak akan ketemu. Gua nggak yakin ya ada orang bangun pagi mikir Indonesia bakal hancur, pengen kayak gitu, kecuali orang yang psikopat. Nah, gue tambahin satu hal aja. Silakan, Mas. Gue pernah mengutip di kalimat Mas Icang, situasi luar biasa. Dalam situasi luar biasa apa proverb lo, Cang? Itu extraordinary times require extraordinary measure ya. Nah, sekarang kan kata Mas Icang tadi tidak boleh dikelola seperti business as usual. Nah, proverb itu akan gua ganti sedikit aja. Gimana tuh, Mas? Extraordinary situation require extraordinary coordination. Jadi dalam situasi yang extraordinary, koordinasinya nggak boleh biasa-biasa aja. Betul.
Oke, Mas Aab dan juga Mas Icang, sedikit juga ini yang saya mau katakan begitu ya untuk closing episode kali ini terkait dengan dalam demokrasi, kritik adalah hal yang wajar. Begitu juga dialog antara mahasiswa dan pemerintah yang terpenting pada akhirnya ini yang ditunggu publik bukan sekedar perdebatan melainkan solusi. Kita tunggu ya Mas ya. Kalau misalnya ada perkembangan nanti siapa tahu kita bisa ngulik lah ya, ngutik ya. Harus bisa. Oke. Dan juga pemirsa Sinpo TV, sahabat ngutik, kita juga sudah banyak sekali nih membicarakan beberapa topik perkembangan yang ada di Indonesia. Nah, bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, yuk langsung aja kunjungi kami di sosial media kami, Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan akhir kata, saya juga mewakili Mas Aab dan juga Mas Icang. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.